langsung menuju ke lokasi. Hari ini kita akan melakukan pembakaran terkendali. Secara umum bahwa savana ini merupakan bentuk klimaks vegetasi yang dibentuk oleh api. Pembakaran terkendali itu adalah penggunaan api kepada bahan bakar hutan untuk tujuan tertentu. Kebakaran terkendali itu tujuannya untuk memelihara rumput yang ada. Pada saat dia kering, ilalang atau rumput-rumput itu sudah pernah mati. Nah begitu dia sudah mau musim hujan, dia biasa dibakar. Nanti begitu dibakar, dia akan muncul rumput-rumput tunas-tunas baru yang segar, sehingga banteng-banteng bisa makan lagi. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman satwa mamalia sekitar 26 jenis, terutamanya satwa banteng, kerbau liar, rusa, macan tutul, anjing hutan, makaka, dan tidak kurang 155 jenis burung dan beberapa satwa lain endemik Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran memiliki tipe ekosistem yang sangat khas dan lengkap, seperti mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, pegunungan, dan savana. Taman Nasional Baluran itu sebenarnya kembali kepada fungsi yang utama. Bantengnya, kita rusanya, kita meraknya, itu semua dapat hidup dengan ideal di dalam kawasan. Ekosistem alami berupa savana yang ada di Taman Nasional Baluran merupakan bentuk klimaks kebakaran yang bersifat spesifik dan berbeda dengan tutupan ekosistem hutan pada umumnya. Dalam sistem pengelolaan dan pemeliharaannya, diperlukan penerapan api untuk tetap menjaga kondisi klimaks guna perlindungan keutuhan ekosistem alami savana. Perlakuan penerapan api pada pengelolaan ekosistem alami savana di Taman Nasional Baluran juga diperlukan untuk optimalisasi produktivitas rumput sebagai padang rumput atau grazing ground satwa liar, serta untuk pengendalian gangguan dari jenis-jenis gulma, tumbuhan asing, dan tumbuhan invasif. Kebakaran terkendali itu selalu harus dilakukan karena memang perlu sekali kegiatan itu secara intensif
secara rutin. Penerapan api pada pembakaran terkendali secara terbatas di Taman Nasional Baluran ini merupakan bentuk upaya pembinaan habitat tumbuhan dan satwa di kawasan konservasi. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, bahwa pengecualian dari larangan membakar hutan diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, meliputi pengendalian kebakaran hutan. Selain itu bertujuan untuk pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Undang-Undang 41 memang melarang membakar, itu baru besarnya. Kemudian di dalam Undang-Undang 41 harus diatur lebih lanjut oleh peraturan dalam PP dan lain sebagainya. Nah, di dalam PP 45 tahun 2004 itu ada situ, ada khusus spesifikasi dalam pembakaran terkendali untuk daerah-daerah tertentu yang memang harus diperlukan pembakaran, yaitu tadi untuk 3 kegiatan tadi, yaitu tadi untuk pengendalian kebakaran, terus untuk pembinaan habitat, dan untuk membasmi hama penyakit tanaman. Namun dalam pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Harus mendapat izin dari yang berwenang. Nah, ini yang berwenang ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sekarang ini, dulu Kementerian Kehutanan. Inilah padang luas Savana Bekol. Savana Bekol sejatinya memiliki luas sekitar 422 hektar sebagai areal utama kawasan rusa dan satwa lain dalam berkumpul dan mencari makan. Salah satu jenis tumbuhan invasif yang dominan di Taman Nasional Baluran adalah Acacia nilotica. Tumbuhan ini menjadi gulma pada Savana Bekol. Menurut penuturan penanggung jawab atau Kepala Seksi Savana Bekol, tentu keberadaan Acacia nilotica ini menjadi PR bagi pengelola Taman Nasional Baluran. Kita melihat dari yang ada, ini yang beberapa tahun ini kita belum mampu menyelesaikan, utamanya adalah adanya invasif Acacia. Acacia ini apabila dia lebih cepat atau biasa tumbuh di tempat terbuka, sedangkan bekol ini dominan savana, sehingga ini yang harus kita pecahkan untuk kita tangani. Jika dirunut dari sejarahnya masuknya jenis tumbuhan Acacia nilotica pada tahun 1969, diintroduksi dalam kawasan dengan tujuan sebagai sekat bakar untuk melokalisir terjadinya kebakaran saat musim kering di savana, agar tidak meluas ke kawasan hutan lainnya. Namun penyebaran jenis ini meluas hampir di seluruh dataran savana. Proses invasi ini secara perlahan terus menekan dan menghilangkan jenis-jenis rumput, memutus siklus regenerasi rumput, sampai merubah sebagian vegetasi savana menjadi tegakan homogen Acacia. Savana merupakan bagian dari aset keanekaragaman hayati dan sebagai habitat utama satwa penting Taman Nasional, utamanya banteng. Dampak invasi mengakibatkan menurunnya daya dukung pakan dan ruang, serta hilangnya daya tarik utama wisata alam. Savana sebagai tipe ekosistem ini kehilangan daya dukungnya, maka akan berakibat pada populasi fauna. Itu juga sebaliknya, fauna pun juga punya pengaruh pada savana itu sendiri. Selain kemudian bahwa secara tidak langsung bahwa pada saat savana ini dilihat sebagai aset, sebagai kekayaan daerah atau kekayaan nasional, maka dia memang sudah seharusnya punya nilai yang memang menghasilkan manfaat, terutama wisata. Dan ini tidak dipungkiri bahwa di Baluran manfaat wisata dari savana ini sangat penting nilainya. Begitu masifnya pertumbuhan Acacia ini hingga tahun 2013, melalui pendekatan interpretasi citra satelit dan ground check, luas Acacia nilotica ini sudah mencapai 5.000 hektar lebih. Dan akan terus bertambah karena sebab penyebaran biji oleh beberapa hewan pengantar di Taman Nasional Baluran. Nah, kita jumpai pada mulai tahun sekitar 85, dia mulai menginvasi savana bekol. Kemudian yang kita jumpai pada saat ini tahun 2012
tahun 2012 kita hitung, kita perkirakan ada sekitar 5.600-an hektar sudah terinvasi oleh akasia nautica ini. Dan ini luas yang sangat besar. Dan tentunya bukan lagi mengancam, bahkan beberapa bagian yang telah terinvasi ini memang sudah berubah sepenuhnya. Jadi bukan lagi savana tapi berubah tipe menjadi tegakan homogen akasia nautica. Karena dianggap sudah menjadi tumbuhan pengganggu ekosistem Baluran, maka pengelola Taman Nasional mencari cara untuk mencegah agar hal ini dapat diatasi. Kita mengadakan pertemuan di sini maksudnya ada kegiatan kebakaran terkendali. Maksud dari kebakaran terkendali adalah untuk memelihara rumput yang ada dan juga untuk mematikan akasia yang selama ini mendominasi di rumput yang ada. Inilah suasana rapat terbatas pengelola Taman Nasional. Dipimpin Kepala Taman Nasional dan melibatkan jajarannya dan unsur terkait mengadakan rapat guna membahas rencana pihak Taman Nasional untuk melakukan pembakaran terkendali. Langkah awal dalam melaksanakan pembakaran terkendali tentu akan didahului tahap perencanaan. Setelah diputuskan tata mekanisme pembakaran serta kepastian izin dari pejabat yang berwenang, maka langkah berikutnya adalah menentukan rencana lokasi. Pelaksanaan pembakaran terkendali secara terbatas ini harus dilakukan melalui perencanaan yang sangat matang. Sebenarnya, upaya untuk menekan laju pertumbuhan tumbuhan akasia nilotica, pengelola Taman Nasional Baluran telah dilakukan dengan berbagai cara. Pemberantasan secara mekanis dengan memotongnya menggunakan alat berat pernah dilakukan. Alternatif lainnya yakni mencabuti tumbuhan itu ketika masih tingkat semai atau seedling. Pada tingkat tiang pancang hingga pohon dilakukan dengan cara dipotong dan dibakar secara terkendali. Kemudian, tunggak bawah yang tersisa diolesi bahan herbisida. Sementara langkah ini dianggap cukup efektif untuk menekan laju pertumbuhan jenis invasif ini. Kemudian yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memformulasikan dengan tepat baik teknik-teknik pengendalian akasia tadi dengan teknik-teknik pemulihan ekosistem savana menjadi sebagai sebuah rangkaian perlakuan yang kemudian harapannya ke depan bisa diterapkan dengan efektif dan tentunya dengan dukungan berbagai pihak karena memang masalahnya sudah sangat besar. Lakukan pembakaran pada area yang telah dipilih, yakni pada area terbatas di Blok Talpa. Petugas utama yang akan melakukan pembakaran memastikan kondisi cuaca saat akan melangsungkan pembakaran terkendali. Seperti peralatan-peralatan untuk mendeteksi hari hujan, cuaca, angin, segala macam, itu ada stasiun-stasiun terkecil di daerah terdekat itu bisa jadi patokan yang dikeluarkan BMKG ataupun kita sendiri juga sudah kehutanan juga ada di daerah tertentu, pusat-pusat penelitian kita ada alat untuk mendeteksi cuaca tadi. Itu bisa dijadikan dasar. Cara yang dilakukan adalah mengecek alat pengukur bernama AWS atau Automatic Weather Stations. Alat ini merupakan sistem pemandu terpadu yang berfungsi untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis. Taman Nasional Baluran mempunyai satu alat yaitu AWS, Automatic Weather Station. Alat itu adalah alat yang kemudian mengukur unsur-unsur dari cuaca, mulai dari kecepatan angin, kelembapan, curah hujan. Dari data-data yang ada di AWS, maka kita akan melihat atau bisa memprediksi kecenderungan dari cuaca yang ada. Itu yang kemudian menjadi dasar bagi kita kapan kita bisa melakukan pembakaran terkendali. Dia sudah hitung nih kira-kira
prediksi cuaca iklimnya. Nah, kalau udah lama kering misalkan 3 minggu, nah, kemudian kan biasanya ada hujan dan itu nanti dia koordinasi dengan BMKG pada saat antisipasi kapan musim hujan turun. Nah, mereka bakar sebelum hujan turun gitu. Sehingga itu akan cepat tumbuh gitu. Jadi ada waktu itu harus dipertimbangkan. Tidak sembarangan aja anytime bisa dibakar, tidak. Pentingnya alat ini sebagai panduan sebelum proses melakukan pembakaran terkendali. Agar dalam pelaksanaan pembakaran terkendali dapat diantisipasi dan dikendalikan sesuai dengan rencana. Oke tim, kita langsung menuju ke lokasi. Setelah menentukan blok area yang akan dilakukan pembakaran terkendali dan terencana, tim dipimpin oleh Koordinator Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Taman Nasional Baluran. Hari ini kita akan melakukan pembakaran terkendali. Pelaksanaan kegiatan kita akan sangat memperhatikan mengenai kecepatan angin dan perubahan angin yang ada di lokasi. Terima kasih, silakan dilanjutkan, kita berangkat ke lokasi. Waktu yang dianggap paling tepat dalam melaksanakan pembakaran terkendali adalah siang hari. Dengan perhitungan bahwa siang hari, sinar matahari sangat cukup untuk mengeringkan bahan bakaran alami dan mendukung nyala api secara sempurna. Baik, rekan-rekan sekalian, kita hari ini akan melaksanakan pembakaran terkendali. Kita awali dari sebelah kanan sana nanti, sesuai dengan arahan dari Bapak Bidakar tadi. Mohon ditaati. Siap. Ya. Yang bagian pembakaran nanti kita mulai dari sini, jalan ini ya, sampai ke Talpat. Tugasnya aja shooter seperti kemarin ya. Ya. Jangan langsung diboroskan airnya. Jadi dihemat-hemat. Kalau memang perlu disemprot, ya disemprot. Kalau enggak, mungkin kalau berat bisa berhenti dulu istirahat. Bagian pemegang jas shooter karena itu berat 20 kilo. Tim dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tugas masing-masing. Pada rencana pembakaran di Taman Nasional Baluran ini, tim dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Hal ini menyesuaikan kebutuhan dan luasan lahan yang akan dilakukan pembakaran terkendali. Tim pengendali api dengan menggunakan kebiok atau alat pemukul kepala api disiapkan 3 personil. Oh, ini daun gebang yang kita fungsikan sebagai penggebuk dan penyapu. Kalau ini sumber daya alam yang ada di Taman Nasional Baluran dari pelepah gebang dan daun gebang. Fungsinya sebagai penggebuk api dan penyapu ilaran. Ini penggebuk api yang pengadaan dari Kementerian. Terus sengaja kita modifikasi dengan menambahkan daun gebang dengan tujuan ketika dilakukan penggebukan lebih efektif. Karena yang kalau tanpa dikasih daun gebang api susah padam. Tim jet shooter 2 orang dengan beberapa personil yang dicadangkan. Sedangkan mobil pemadam api selalu standby berjaga-jaga. Teknik pembakaran yang dilakukan adalah teknik menantang arah angin atau biasa disebut backfiring dengan titik pembakaran dimulai dari batas petak bakar.
Titik awal kita melakukan pembakaran adalah di mana kita posisinya adalah di bawah angin. Kalau angin dari arah selatan, kita melakukan pembakaran dari arah utara. Sebelum pembakaran di lokasi yang telah ditentukan, langkah pertama adalah memastikan adanya sekat bakar alami atau secara khusus membuat sekat bakar berupa areal pembatas yang berguna mencegah api agar tidak meluas ke areal yang tidak dikehendaki. Kemudian kita akan membentuk sekat untuk membatasi lokasi pembakaran terkendali. Sesudah sekat terjadi, maka kita diperbolehkan untuk membakar bagian tengah dari lokasi yang kita bakar tersebut. Dalam kegiatan kebakaran hutan, pemantauannya, melihat apakah ada titik api, itu kita namakan hotspot. Itu dilakukan dengan satelit. Di tahun 2015 ke belakang, Taman Nasional Baluran ini ada beberapa kali terpantau hotspot, yang itu merupakan kebakaran hutan. Kalau saya sebutkan kebakaran hutan, berarti itu adalah kebakaran yang kemudian merupakan bencana buat kita. Tetapi tahun 2016 ini kita bersama-sama dengan manajemen di Taman Nasional Baluran sudah memprogramkan bahwa tahun 2016 kebakaran yang ada di savana itu merupakan kegiatan atau bagian kegiatan dari pemeliharaan savana. Dalam pembakaran terkendali dan terencana ini, intensitas kebakaran yang merupakan produk dari tersedianya panas hasil bakaran benar-benar dihitung dan masuk dalam perkiraan terkendali tim petugas. Pantauan dari udara sangat diperlukan untuk mengetahui intensitas dan kualitas pembakaran dan monitoring area yang menjadi target pembakaran. Selama proses pembakaran, pergerakan api selalu diawasi oleh petugas. Api loncat atau api yang berpotensi meluas ke area yang tidak dikehendaki segera dipadamkan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Itu akan membutuhkan banyak orang untuk bisa mengendalikan api. Tetapi kita akan dibantu juga oleh peralatan yang kita bawa. Yang pertama adalah jet shooter. Jet shooter ini adalah kantong air yang kemudian mempunyai penyemprot yang kemudian disemprotkan kepada api untuk melemahkan nyalanya. Itu adalah salah satu alat yang bila kita kekurangan personil, maka jet shooter ini yang akan kita perbanyak, kemudian dibantu dengan penggebuk yang kemudian bisa memadamkan api dalam proses agar api tidak meloncat atau menyebar dari areal yang kita bakar. Sisa pembakaran dan potensi bahan bakar alami setelah proses pembakaran tetap dalam pantauan petugas. Hal ini penting untuk mengukur berapa luas area yang telah terbakar dan berapa banyak bahan bakaran alami yang telah terbakar. Petugas wajib memastikan sisa-sisa pembakaran dan bara api benar-benar sudah mati. Pasca pembakaran terkendali dan terencana pada areal yang dibakar, di lantai dasar dalam setiap petak yang dibakar, dipantau dan dimonitoring untuk mengetahui seberapa banyak tunas atau kecambah tumbuh yang baru tumbuh. Savana ini terbentuk oleh api, sehingga kemudian
Itu yang memang harus diterapkan. Dan kemudian secara teknis bahwa api ini selain menseleksi jenis, artinya jenis-jenis yang memang tidak toleran dengan api, maka dia akan tersingkir dari savana. Dan kemudian secara teknis bahwa rumput ini dengan adanya api ini menjadi semacam perlakuan untuk meningkatkan produktivitas biomasa dan juga untuk permajaannya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya juga menjadi menjadi perlakuan untuk meningkatkan daya dukung terhadap satwa kaitannya dengan penyediaan pakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan diketahui, setelah 3 bulan pasca pembakaran terkendali, terjadi peningkatan dominasi ruang tumbuh cenderung pada peningkatan jenis rumput bakal pakan satwa. Berdasarkan hasil analisa ternyata, dengan pembakaran terkendali, proses penanggulangan gulma dan tumbuhan invasif Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran dapat meningkatkan kualitas savana untuk mendukung kehidupan satwa. Itu tujuannya untuk memelihara rumput yang ada. Karena rumput itu kalau tidak dibakar itu menjadi semak. Jadi tinggi sekali, jadi susah untuk kembali ke rumput. Nah, yang satu lagi itu yang akasia tadi. Jadi kalau misalnya ada pembakaran terkendali, itu supaya bekas kebakarannya itu bisa menjadi rumput. Yang harus kita pahami adalah pembakaran terkendali itu adalah penggunaan api kepada bahan bakar hutan untuk tujuan tertentu, dan harapannya adalah pembakaran yang terjadi itu di lokasi yang sudah kita tentukan dan tidak kemudian meloncat atau menyebar ke areal-areal yang bukan merupakan tujuan dari pembakaran terkendali tersebut. Kita bersama manajemen juga dengan tim pengendalian IAS, kita mencoba untuk melakukan pembakaran terkendali dalam rangka untuk pemeliharaan savana. Beberapa hotspot yang muncul, yang itu terpantau oleh satelit, sudah kita klarifikasi sebagai bagian dari kegiatan kita dalam rangka pemeliharaan savana. Kalau yang untuk pembinaan habitat itu di spesifik area, jadi untuk taman-taman nasional yang ada satwanya, yaitu tadi saya katakan salah satu tadi di Ujung Kulon ada banteng. Tapi di Ujung Kulon jarang dibakar karena tumbuhannya di sana cukup bagus. Karena udara antara hujan dan keringnya agak berimbang. Tapi kalau di Baluran sangat kering. Harapan kita di tahun 2016, 2017, dan selanjutnya kita akan terus melakukan pembakaran terkendali yang kemudian bisa mengembalikan kondisi dari Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran yang memiliki luas wilayah sekitar 12.000 hektar ini menjadi benteng pertahanan habitat sejumlah flora dan fauna di ujung timur Pulau Jawa ini, merupakan aset penting negara. Dari satwa yang ada di Taman Nasional Baluran ini adalah di savana dan di savana Bekol, itu tetap akan kita pertahankan dan kita perluas sehingga ekowisata yang ada di sini terus berkembang dan masyarakat bisa menikmati kekayaan alam, kekayaan jenis satwa yang ada di Taman Nasional Baluran. Keanekaragaman jenis flora dan fauna yang ada di dalamnya merupakan laboratorium alam untuk edukasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi manusia.